Website resminya yaitu ada di https://karir.indomaretgroup.com. Di sini gua memilih lokasi penempatan di head office Jakarta. Dan di sini banyak lowongan-lowongan yang dibuka seperti staff brand, marketing, sales information technology, accounting, IT network, baker mister, teknisi mesin, admin umum, dan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Ade Hendrawan Saputra. Gue adalah seorang job seeker atau pencari kerja. Gue merupakan fresh graduate atau lulusan baru dengan jurusan yaitu D3 Teknik Komputer. Oke, dalam video kali ini gue akan membagikan pengalaman gue mengikuti tes online di PT Indomarko Prismatama atau yang lebih dikenal yaitu Indomaret. Sebelumnya gue mendapatkan info loker atau lowongan kerja ini melalui website pencari kerja. Dan setelah itu gue langsung ngecek website resminya. Website resminya yaitu ada di https://karir.indomaretgroup.com. Di sini gue memilih lokasi penempatan di head office Jakarta. Dan di sini banyak lowongan-lowongan yang dibuka seperti staff brand, marketing, sales information technology, accounting, IT network, baker mister, teknisi mesin, admin umum, dan IT support network. Posisi IT support atau network ini merupakan posisi yang gue apply dengan persyaratan yaitu SMK atau D3, maksimal umur 27 tahun, dan jurusannya yaitu teknik komputer sesuai dengan jurusan gue yaitu teknik komputer. Setelah itu untuk apply-nya mengisi data diri seperti nomor KTP, nama lengkap, dan lain-lain. Di sini sudah tertera jelas. Di sini juga ada pengalaman kerja atau magang. Sudah pernah mengikuti psikotest di Indomaret Group atau belum? Dan pilih lokasi tesnya ada di mana sesuai dengan lokasi terdekat saja. Dan masukin dan mengupload foto. Jika kita selanjutnya kita mengklik kirim lamaran. Jika sudah sukses mengirim lamaran, maka akan mendapatkan sebuah notifikasinya yaitu bila dalam 30 hari kita tidak mendapatkan email atau kabar, maka kamu bukan termasuk kualifikasi dari posisi tersebut. Oke, lanjut. Jadi setelah gue mengapply lamaran gue di posisi IT support Indomaret, setelah 3 minggu kemudian gue mendapatkan email dari HRD Indomaret. Emailnya itu sebagai berikut. Ini gue tampilin. Emailnya merupakan undangan untuk tes online Indomaret Group yang dilaksanakan pada bulan Agustus tanggal 19 tahun 2021 pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Tes ini dilakukan secara online dengan menggunakan Google Meet. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang harus dipersiapkan
dalam melaksanakan tes online ini. Yang pertama, wajib menyiapkan 2 device dengan baterai full dan kamera yang aktif. Dan satu device-nya itu wajib menggunakan Android dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan iPhone atau iOS. 2 device ini dipergunakan, yang pertama yaitu device laptop yang berfungsi untuk merekam kita saat mengerjakan tes, dan satu device lainnya yaitu satu HP Android berfungsi untuk alat untuk kita mengerjakan tes. Yang kedua yaitu wajib mendownload aplikasi Google Chrome dan Screenwings dari Play Store di HP Android yang digunakan sebagai alat tes. Nah, linknya juga sudah diberikan pada email ini. Dan yang ketiga yaitu wajib menyiapkan jaringan internet yang lancar dan kuota yang cukup, minimal 1 GB. Dan yang keempat, wajib menyiapkan ruangan yang kondusif, tidak berisik, tidak ada orang lain, terdapat meja dan kursi yang nyaman. Dan yang kelima, wajib menyiapkan pensil, kertas kosong untuk soal coretan hitungan. Karena pada tes online ini terdapat beberapa tes hitungan, seperti yang pertama ada soal matematika cerita, yang kedua ada deret angka, yang ketiga ada soal aritmatika dasar. Nah, diberitahukan pada email ini, jika Anda bersedia mengikuti tes online, maka Anda wajib yang pertama mengkonfirmasi dengan klik ya atau yes di email ini. Nah, terdapat di bagian bawah atau terdapat di bagian atas. Dan yang kedua yaitu wajib join grup WhatsApp test yang sudah diberikan linknya. Dan batas join grup WhatsApp ini yaitu 1 hari setelah pengiriman email ini, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14 atau pukul 2 siang. Selanjutnya untuk tes online Indomaret ini, apa aja sih yang ditesin? Jadi yang ditesin itu ada 6. Yang pertama yaitu tes matematika cerita. Tes matematika cerita. Untuk tes matematika cerita, soalnya itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan soal tes cerita matematika. Soalnya yaitu Diana membeli sebuah sepatu dengan harga 200.000. Dengan harga 200.000. Maaf. Dengan harga 200.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 30% dari harga total, yaitu 200.000. Berapakah uang yang Diana harus bayar? Jadi uang Diana yang harus dibayar, yang pertama, kita harus mencari dulu harga awal sebelum diskon, yaitu 100%. Nah, harga setelah diskon yaitu harga awal atau sebelum diskon yaitu 100%, dikurangi dengan harga diskon yaitu 30%. Maka didapatkan hasil yaitu 70%. Harga setelah diskonnya yaitu 70%. Maka kita tinggal menjumlahkannya saja, yaitu yang pertama, harga setelah diskon dibagi harga awal sebelum diskon yaitu 100% dan dikalikan dengan harga barang atau harga sepatunya yaitu 200.000. Maka hasil penjumlahan ini didapatkan 140.000. Jadi harga yang harus dibayarkan Diana untuk membeli sepatu adalah 140.000. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya ada tes deret angka.
untuk tes deret angka di sini kita lihat polanya yaitu kali 2. 4 dikali 2 merupakan 8. Dan 64 dikali 2 merupakan 128. Maka titik-titik yang kosong di sini yaitu hasil dari pengkalian 2 angka sebelumnya. Seperti 8 dikali 2 yaitu 16. Dan 16 dikali 2 yaitu 32. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 16 dan 32. Tes yang ketiga yaitu matematika operasi dasar. Nah, untuk matematika operasi dasar, soalnya itu, contoh soalnya 356 dikurang 72 dibagi 2 ditambah 5 dikali 9. Jawabannya caranya yaitu pertama kita pisahkan dulu pembagian dan perkalian. 72 dibagi 2 yaitu 36. Dan 5 dikali 9 merupakan 45. Tinggal kita hitung 356 dikurang 36 merupakan 322. Nah, 322 ditambah 45 merupakan 365. Jadi jawaban ini adalah 365, jawabannya adalah E. Yang keempat adalah tes analogi verbal. Contoh soalnya sebagai berikut. Di sebelah kiri merupakan contohnya, yaitu pena, tinta, kertas saling berhubungan. Jadi jawabannya yaitu kita cek terlebih dahulu yang A, kuas, palet, kanvas. Kuas bukan ya, berarti yang A bukan ya, karena palet tidak termasuk, salah. Yang kedua adalah kuas, cat, dinding. Kuas cat dinding, ini bisa nih. Ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Yang ketiga, mobil, bensin, jalan. Ini bisa. Kapur, ini nggak bisa. D, salah. Ini salah. Pena, di dalamnya ada tinta dan ditulis di kertas. Mobil menggunakan bahan bakar bensin. Nah, untuk analogi pena, tinta, kertas, jawabannya adalah yang C. Mobil kita samakan dengan pena, dan tinta kita samakan dengan bensin, dan kertas itu kita analogikan sebagai jalan. Oke. Selanjutnya ada deret gambar. Tes selanjutnya adalah deret gambar. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah ini, ada gambar seperti ini 4. Lalu yang satu hilang diganti dengan gambar seperti ini 2. Oke. Ini gambarnya hilang satu lagi yang seperti ini diganti dengan gambar seperti ini berjumlah 2. Oke. Nah, berarti untuk gambar selanjutnya yaitu gambar yang seperti ini hilang. Nah, otomatis berarti yang C salah dong. Yang C salah, dan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan ini hilang, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, dan tes yang terakhir yaitu adalah tes kepribadian ini tidak ada benar dan tidak ada salah. Jadi dalam tes ini kalian hanya memilih jawaban yang benar-benar sesuai dengan kepribadian masing-masing. Dan jangan menyontek karena ini merupakan cermin dari kepribadian kalian masing-masing.
Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kepribadian kalian apakah sesuai dengan kualifikasi pada posisi yang kita lamar atau tidak. Jadi jika kepribadian kalian tidak sesuai dengan kantor, maka kalian tidak akan lulus pada tes psikotes ini. Dan jika kalian sudah mengerjakan semua tesnya, maka tinggal menunggu email untuk tes selanjutnya. Nah, jika kalian lolos pada tes psikotes ini, maka kalian akan mendapatkan email selanjutnya dalam waktu maksimal 1 minggu kemudian. Itu paling maksimal 1 minggu kemudian, dikabari melalui email. Oke, mungkin sampai di sini saja video mengenai share pengalaman tes online di Indomaret pada posisi IT support. Jika dari kalian ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.